Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah di konten-konten video yang berkait dengan keamanan informasi dan cyber security. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman tentang satu topik yang berhubungan dengan warna-warna yang ada di dalam keamanan informasi. Mungkin teman-teman penasaran kan? Warna di sini maksudnya apa? Sekarang, silakan teman-teman simak informasi yang akan saya sampaikan di video ini. Berbicara tentang warna, di dalam keamanan informasi ada warna-warna yang merepresentasikan tim dari security itu sendiri. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada tim biru, tim merah, atau blue team, red team. Kalau keamanan informasi itu secara umum dibagi menjadi dua, red team dan blue team. Di mana pada red team ini isinya adalah orang-orang atau sebuah kelompok yang mempunyai kemampuan-kemampuan atau ilmu yang berkaitan dengan penyerangan. Atau istilahnya itu kita sebut dengan the breaker. Kalau blue team itu isinya adalah orang-orang atau sekelompok yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam mengamankan sebuah sistem. Nah, istilahnya di sini kita sebut dengan the defender. Nah, kira-kira kemampuan-kemampuan yang seperti apa sih yang dimiliki oleh red team ini? Ada beberapa kemampuan yang perlu dipahami dalam red team. Yang pertama adalah offensive security atau keamanan ketika ingin menyerang sesuatu. Yang kedua ada yang namanya ethical hacking. Ini adalah bagaimana cara kita melakukan peretasan dengan menggunakan etika atau beretika. Kemampuan yang ketiga adalah mengeksploitasi kerentanan-kerentanan yang ditemukan pada sebuah sistem. Keempat, kemampuan dalam melakukan pengujian pentest atau penetration testing. Yang kelima, juga harus bisa melakukan pengujian secara black box. Yang keenam, mempunyai kemampuan dalam melakukan social engineering. Dan yang ketujuh, mempunyai kemampuan dalam melakukan scanning terhadap web aplikasi. Itu kurang lebih kemampuan-kemampuan yang bisa dimiliki oleh red team. Kalau untuk blue team, ada beberapa kemampuan yang menjadi prasyaratnya. Yang pertama, misalkan ada yang namanya defensive security atau keamanan dalam melakukan pertahanan. Terus kemampuan yang kedua itu adalah infrastruktur protection. Bagaimana mereka bisa melindungi infrastruktur yang ada di dalam sistem tersebut. Yang ketiga, bicara tentang damage control. Bagaimana cara kita mengendalikan kerusakan-kerusakan yang terjadi atau yang akan terjadi. Kemampuan yang keempat adalah mereka menguasai incident response. Yang kelima adalah kemampuan-kemampuan dalam operational security. Yang keenam, mempunyai kemampuan sebagai threat hunter atau istilahnya bug hunter ya. Dan yang ketujuh adalah kemampuan dalam bidang digital forensik. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan yang menjadi prasyarat untuk menjadi blue team. Jadi kita bisa analogikan, kalau red team itu adalah kemampuan secara spesifik untuk menyerang sistem, sedangkan untuk blue team itu mempunyai kemampuan-kemampuan dalam melakukan pertahanan yang terjadi terhadap sistem itu. Cuman permasalahannya, mempunyai tim merah dan tim biru saja itu tidak cukup bagi perusahaan. Sehingga dalam membangun sebuah sistem atau aplikasi, perlu satu lagi orang atau sekelompok yang mampu membangun sistem tersebut. Peran ini kita istilahkan sebagai the builder, di mana the builder ini akan merepresentasikan warna kuning. Sehingga kita mendapatkan 3 warna tim yang sekarang digunakan dalam keamanan informasi. Ada the breaker, ada the defender, dan juga ada the builder. Kemampuan apa kira-kira yang dapat dimiliki oleh yellow team ini? Intinya adalah yellow team ini dia bisa membangun software atau perangkat lunak. Kemudian mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Juga bisa mempunyai kemampuan sebagai software engineer. Dan juga bisa termasuk ke dalam sistem arsitek. Jadi intinya orang-orang ini adalah yang membangun sebuah sistem aplikasi atau perangkat lunak.
Ternyata mempunyai blue team, red team, dan yellow team itu pun belum cukup untuk mengamankan aplikasi atau sistem yang akan kita rancang atau kita buat. Nyatanya, the builder itu harus memasukkan semua unsur-unsur keamanan informasi. Jadi tidak hanya fokus building saja. Jadi selama ini programmer itu hanya sekedar ngebangun atau ngoding program. Budaya keamanan saat ini itu semuanya sudah berubah. Istilahnya dari shift kanan menuju ke shift kiri. Artinya, seorang programmer juga harus mempunyai kemampuan dalam keamanan atau security. Seorang sistem arsitek juga harus mempunyai kemampuan dalam keamanan. Sehingga, dari 3 warna tadi, biru, merah, dan kuning, kita akan mencoba untuk menggabungkan warna-warna tersebut sehingga menjadi peran-peran yang lebih baru. Nah, inilah yang kita sebut dengan primary color and secondary color. Warna utama itu yang tadi, merah, biru, dan kuning. Nah, untuk warna secondary-nya atau secondary color-nya, itu kita gabung warna-warna yang ada tadi, atau warna-warna yang utamanya. Misalkan, merah dengan biru itu akan menghasilkan warna ungu. Kemudian, biru dengan kuning itu akan menghasilkan warna hijau, dan merah dengan kuning itu akan menghasilkan warna orange. Sehingga warna ungu, hijau, dan orange itu akan menjadi peran-peran tersendiri. Sehingga konsepnya adalah bagian penyerang dan bagian bertahan itu tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri-sendiri. Kemudian programmer dan arsiteknya itu juga tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sehingga mereka harus saling bekerja sama. Itulah maksud dari penggabungan warna tadi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggabungkannya. Warna ungu tadi adalah gabungan dari merah dan biru. Artinya, peran ungu tadi itu akan menjadi kombinasi antara red team dengan blue team. Di mana red team tadi kemampuannya adalah untuk menyerang, sedangkan yang blue team itu adalah kemampuannya dalam bertahan. Terus, tujuannya apa sih tim ungu ini? Tujuan utamanya itu adalah untuk memaksimalkan hasil keterlibatan dari tim merah dan meningkatkan kemampuan dari tim biru. Jadi orang-orang di dalam tim ungu ini, dia memiliki kemampuan buat menyerang dan juga kemampuan buat bertahan. Kemampuan orang-orang seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Karena seperti yang sudah kita tahu, orang-orang yang memahami tentang serangan dan orang-orang yang memahami tentang bertahan itu merupakan aset-aset yang sangat besar bagi organisasi atau perusahaan, baik sebagai tim ataupun sebagai individu. Kemudian, warna orange itu terbentuk dari warna kuning dengan warna merah. Berarti, tim orange ini merupakan gabungan dari tim kuning dengan tim merah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang berada di dalam tim orange ini merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan sebagai builder dan juga mampu melakukan attacker. Nah, peran dari yellow team ini sangat dibutuhkan pada organisasi, apalagi dalam pengembangan perangkat lunak. Karena kenapa? Alasannya adalah karena ketika ada programmer yang sedang membuat aplikasi, tidak semua programmer itu sadar dengan keamanan informasi itu sendiri. Karena buktinya beberapa bug yang ditemukan pada software itu tidak hanya berhubungan dengan malicious program. Tetapi banyak juga terjadi gara-gara kelalaian dari si programmer tadi dalam melakukan coding yang aman. Tujuan dari tim orange ini adalah sebenarnya untuk memberikan inspirasi atau memberikan kesadaran kepada tim kuning untuk lebih berhati-hati lagi dalam melakukan coding atau merancang sistem. Kemudian dapat juga memberikan edukasi-edukasi terhadap kesadaran tentang keamanan yang nantinya akan berguna ketika melakukan pengkodaan atau melakukan implementasi terhadap rancangan yang dibuat. Yang terakhir adalah warna hijau. Warna hijau ini terdiri dari warna kuning dengan warna biru. Berarti tim hijau ini terlahir dari gabungan antara tim kuning dengan tim biru. Orang-orang atau kelompok yang berada di tim hijau ini kebalikan dari yang ada di tim orange. Yang artinya orang-orang di sini dia adalah seorang builder atau programmer atau arsitek
yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pertahanan. Tujuan utama dari tim hijau ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan berbasis kode dan desain untuk melakukan deteksi, insiden respon, dan data forensik. Nah, jadi kalau misalkan tim kuning tadi atau the builder tadi itu cuman bisa melakukan pembangunan sistem atau pengkodean, tim hijau itu dapat bekerja dengan baik dengan tim biru atau tim ungu, di mana mereka akan berdiskusi tentang solusi-solusi dan improvement terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian monitoring, logging, perlindungan antivirus atau end-device, dan pertahanan-pertahanan lainnya. Nah, inilah warna-warna yang saya bilang di awal tadi, yaitu warna-warna yang ada di dalam keamanan informasi. Harapannya atau di ujungnya nanti, itu kita akan menggabungkan semua warna-warna atau tim-tim yang mempunyai peran-peran yang berbeda tadi menjadi satu kesatuan warna, yaitu warna putih. Nah, tim putih inilah yang akan menjadi pemersatu seluruh tim-tim yang ada di dalam organisasi tersebut. Di mana tim putih ini dia akan berperan sebagai penyesuai, terus manajemennya, analis, logistik, dan lain-lain. Artinya dia akan bermain di layer atasnya. Nah, oke, semoga teman-teman bisa memahami maksud dari warna-warna atau tim-tim yang ada di dalam keamanan informasi ini. Ingat sekali lagi, semua itu terjadi karena perubahan budaya. Jadi, seorang security itu tidak akan bisa bekerja sendiri. Begitupun dengan programmer. Begitu pula dengan sistem analis. Dan setiap perubahan budaya tadi, dia akan menumbuhkan peran-peran atau kelompok-kelompok tertentu yang akan berguna atau mendukung berjalannya budaya dari pengembangan perangkat lunak tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.